Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membacakan buat Anda semua sebuah novel yang berjudul Ternyata Pasienku Adalah Istri Kedua Suamiku. Sebuah novel karya Ananda Zia. Chapter 1 Ketahuan. Pasien selanjutnya, kata asistenku sambil membuka pintu ruang periksa. Seorang wanita muda cantik berambut panjang memasuki ruangan. Asistenku pun lalu menutup pintunya. Silakan duduk, Bu. Ibu sendirian, apa diantar suami? Tanyaku ramah. Sama suami, tapi dia sedang ke kamar mandi, sahut perempuan itu singkat. Baik, ibu baru pertama kali periksa ke sini ya? Kehamilan pertama? Tanyaku lagi. Perempuan muda itu mengangguk sambil tersenyum. Aku memegang status pasien yang bernama Nyonya Mayang tersebut. Usia masih 22 tahun dan tekanan darah normal, batinku. Telat haid 3 bulan dan sewaktu dites hasilnya positif ya. Kalau begitu silahkan berbaring di bed pasien, ujarku. Perempuan muda itu mengangguk lalu berdiri dan berjalan menuju bed pasien, kemudian membaringkan tubuhnya. Aku menggeser kursi beroda tempatku duduk mendekat ke arah mesin USG. Asistenku mulai menyingkap baju pasien tersebut sehingga perutnya yang mulus terlihat. Kemudian dia menuang gel di atas perut Mayang. Dan aku mulai menggerakkan transducer di atas perutnya. Nah, ini bayinya masih kecil banget ya, Bu. Beratnya sekitar 30 gram. Semua normal ya. Usia kehamilan menurut USG 13 minggu. Asistenku lalu mengelap perut Mayang dengan tisu, kemudian Mayang bangun dari bed pasien. Ini sudah saya tuliskan resep vitamin dan ini hasil USG-nya ya. Ucapku sambil menyerahkan hasil USG dan kertas resep pada Mayang. Ada yang ditanyakan atau ada keluhan lain? Tanyaku. Mayang menggeleng. Baik, silakan kontrol sebulan lagi atau sewaktu-waktu bila ada keluhan. Mayang pun meninggalkan ruang periksa. Kini tinggallah aku dan asistenku di ruangan. Lebih tepatnya asisten dokter Elan. Mbak, pasiennya sudah habis? Tanyaku. Sudah dokter, jawab asisten dokter Elan seraya tersenyum. Kalau begitu saya ke klinik Bunda dulu Mbak, ada jadwal SC operasi di sana. Kataku seraya bergegas meninggalkan ruang periksa sambil melihat arloji yang melingkar di tangan. Aku harus bergerak ke klinikku yang berjarak sekitar 1 jam dari rumah sakit Dr. Elan karena sudah ada jadwal dengan pasien. Saat berada di koridor rumah sakit, tiba-tiba ponselku berbunyi. Aku segera mengambil ponsel di saku rok spanku. Ternyata dari Dr. Elan. Assalamualaikum Dr. Kemala, makasih banyak sudah menggantikan tugas saya. Maaf pemberitahuannya mendadak, karena acara keluarga di luar kota ini juga mendadak, sapa Dr. Elan. Waalaikumsalam, iya dokter, gak apa-apa, saya sedang buru-buru, ada jadwal operasi di klinik saya. Saya tutup dulu ya teleponnya, jangan lupa oleh-olehnya, selorohku. Haha, oke, sahut dokter Elan sambil menutup sambungan telepon. Saat melewati apotik, aku melihat Mayang sedang mengantri resep. Di sampingnya, aku melihat seorang laki-laki yang sangat kukenal. Laki-laki itu Mas Bramku. Sedang apa Mas Bram bersama Mayang? Setauku Mas Bram tidak punya saudara perempuan. Tunggu, kenapa mereka mesra sekali? Bahkan Bram mengelus-ngelus pundak Mayang dan mencium perutnya yang masih datar. Hatiku sakit terasa seperti diremas-remas. Jangan-jangan aku bergegas menghampiri Mayang. Tampak Mas Bram melotot melihatku mendekat. Bu Mayang, ini suaminya. Aku menembak langsung dengan pertanyaan agar tepat sasaran. Oh, Bu Dokter, iya nih, ini suami saya. Tadi ke kamar mandi lama sekali, jadi tidak bisa ikut melihat hasil USG saya, sahut Mayang riang. Aku memandang tajam pada Mas Bram. Aku sangat geram dan tanganku mengepal. Sebenarnya aku ingin menjambak dan mencakar lelaki seperti suamiku ini.
Padahal kami sudah menikah selama 6 tahun. Kenapa dia tega mengkhianatiku? Wajah Mas Bram pun sekarang terlihat sangat pucat, tapi dia tidak bersuara sedikit pun. Dasar pengecut. Apa yang membuat Mas Bram tega menduakan aku? Tak kusangka film drama Korea yang pernah kutonton kini menjadi kisah hidupku. Aku memandang Mayang dengan tajam. Bu Mayang, sepertinya ibu harus bertanya ulang pada suami ibu. Apakah ibu merupakan istri satu-satunya Mas Bram? Karena saya juga istri sahnya yang telah menikah selama 6 tahun dengan suami ibu, tukasku. Mayang tampak terkejut dan membelalakan matanya. Mas Bram tampak melihat ke arah Mayang. Sayang, aku bisa menjelaskan semuanya. Semua orang di sekitar apotik mulai memandangi kami. Bahkan beberapa dari mereka mengarahkan ponselnya. Sebelum Mas Bram menyelesaikan kalimatnya, mendadak hatiku berdebar kencang dan pandanganku menggelap. Kemudian aku masuk ke chapter 2 langsung viral. Sebelum Mas Bram menyelesaikan kalimatnya, mendadak hatiku berdebar kencang dan pandanganku menggelap. Kemudian aku segera berpegangan pada meja apotik. Sesaat tidak percaya bahwa Mas Bram telah menduakanku. Untung saja Dokter Elan memintaku menggantikan tugasnya sehari untuk menangani pasien di rumah sakitnya, sehingga aku bisa bertemu walaupun tidak sengaja dengan Mayang. Aku segera duduk di kursi tunggu apotik di belakangku, meninggalkan Mas Bram dan Mayang yang tengah berdiri dan mengantri obat. Aku tak lagi bisa melihat pembicaraan mereka. Bahkan suara yang ditangkap telingaku kini samar-samar. Dengan bersandar pada kursi, aku segera membuka tas selempangku dan mengambil minyak kayu putih dari dalamnya. Kuoleskan pada dahi, hidung, dan leher. Setelah menarik napas panjang dan mengerjap-ngerjapkan mata, aku merasa pandanganku mulai jelas. Lagi, aku baru ingat kalau belum sarapan dan sekarang sudah masuk waktu duhur. Ditambah dengan kejadian yang mengguncangkan jiwaku barusan, jelas membuatku oleng. Aku tidak boleh lemah, aku harus kuat, tidak boleh terbawa perasaan. Ada pasien yang menungguku di klinik. Asisten Dokter Elan yang tadi seruangan denganku mendekat sambil membawa secangkir teh. Dokter tidak apa-apa, tanyanya setelah duduk di dekatku. Saya nggak apa-apa, Mbak, jawabku seraya tersenyum. Dokter wajahnya pucat sekali. Saya bawakan teh hangat, coba diminum dulu, tawarnya seraya menyodorkan cangkir tehnya padaku. Terima kasih, aku berusaha mengulas senyum sambil meraih cangkir teh di hadapanku. Kuedarkan pandanganku ke sekitar apotik. Ternyata Mas Bram dan Mayang sudah tidak nampak. Miris sekali saat aku oleng dan hendak pingsan. Mas Bram tidak mempedulikan aku. Ah, peduli amat. Kalau pulang ke rumah nanti aku akan bicara dengannya. Kulirik juga beberapa pengunjung di rumah sakit mungil milik Elan ini sambil menyesap teh manis. Semua orang sudah tidak memandangiku lagi. Mereka sudah sibuk dengan ponsel masing-masing. Baguslah aku tidak mau nanti viral batinku. Tak terasa teh pemberian asisten Dokter Elan sudah habis. Aku memberikan cangkir kosong padanya. Terima kasih Mbak, ucapku. Sama-sama dokter. Sebenarnya saya tadi mengejar dokter Kemala karena kardigan dokter tertinggal di ruang periksa. Malah saya melihat dokter ada masalah dan tampak oleng, jadi saya segera ke kantin untuk meminta teh hangat, sahutnya. Makasih Mbak, saya harus balik ke klinik saya dulu. Ada pasien plasenta previa, posisi ari-ari yang menghalangi jalan lahir yang harus saya operasi. Pamitku seraya beranjak berdiri dan menyampirkan kardigan di lenganku. Iya dokter, hati-hati, sahut asisten dokter Elan. Aku segera berjalan ke parkiran dan masuk ke dalam mobilku. Saat aku terdiam di belakang kemudi mobil, tiba-tiba terdengar notifikasi WhatsApp pada ponselku. Segera kuraih ponsel dari saku rok dan melihat layarnya. Kemala, kita nanti harus bicara. Pesan singkat dari Mas Bram membuat hatiku seakan tercubit. Aku tahu pasti penyebab Mas Bram nikah lagi. Namun yang kusayangkan dia bahkan tidak pernah membicarakan hal itu sebelumnya padaku. Memperlihatkan gelagat anehnya saja pun tidak. Mbak, memang dari awal menikah kami sering berjauhan.
Aku menyelesaikan pendidikan dokter spesialisku di luar kota, sedangkan Mas Bram pun sering keluar kota untuk bertemu dengan investor dan developer agar perusahaan properti miliknya semakin maju. Sehingga aku tidak dapat mengendus perselingkuhan suamiku. Kutahan segala tangis yang hendak keluar dari mataku. Tidak, aku tidak boleh menangisi lelaki yang sudah mencampakkanku. Aku harus kuat dan bisa membuktikan bahwa aku pun bisa hidup tanpa dirinya. Tekadku. Tanpa perlu membalas WhatsApp Mas Bram, kumatikan ponselku dan kusimpan dalam saku, lalu melajukan mobilku meninggalkan rumah sakit milik Elan. 1 jam kemudian aku telah sampai di klinik mungil milikku. Aku segera menuju ruang operasi. Ternyata pasien dan semua peralatannya sudah siap. Aku segera melakukan tindakan operasi. Bersikap profesional adalah lebih utama daripada menangis menyek-menyek saat ini, karena ada 2 nyawa yang harus kuselamatkan. Setelah operasi, perutku lapar tidak tertahan. Sebenarnya aku tidak selera makan setelah apa yang kualami, tapi aku harus tetap makan agar asam lambungku tidak naik. Maka aku segera melangkahkan kakiku menuju kantin satu-satunya di dalam klinikku. Saat semangkuk soto ayamku hampir habis, aku dikejutkan oleh 2 orang perawat ruang operasi yang menghampiriku. Dokter Kemala, maaf mengganggu. Apa benar berita yang ada di sosial media tentang dokter? Tanya Mira, salah seorang dari perawat ruang operasi setelah duduk di dekatku. Aku dan para karyawanku cukup dekat, selisih umur kami yang tidak terlalu jauh membuat kami seperti saudara, selalu mengkomunikasikan jika ada masalah terkait dengan pekerjaan atau masalah lainnya. Maksud Mbak? Tanyaku sambil menyuap nasi terakhir yang ada di mangkuk. Mira dan temannya Ratna saling berpandangan, lalu Mira mengelurkan ponsel yang tadi digenggamnya. Ini dokter, silakan lihat sendiri, tukas Mira. Aku menerima ponsel dari Mira, seketika hatiku berdegup kencang. Ribuan akun yang men-share dan mengkopas video tentang aku dan Mas Bram di rumah sakit milik Elan tadi. Entah siapa yang pertama kali posting berita ini. Sepertinya lebih dari 1 akun yang mengupload secara bersamaan. Aku sangat heran, begitu cepat berita perselingkuhan ini menyebar. Bahkan judulnya sangat provokatif. Drakor asli dari Indonesia, seorang dokter cantik yang diselingkuhi oleh suaminya. Untung akun tersebut tidak menyebutkan nama rumah sakit Elan. Aku men-scroll sampai kolom komentar. Para netizen mulai penasaran jati diriku, Mayang dan Mas Bram. Mereka juga penasaran di mana aku bekerja. Kukembalikan ponsel Mira seraya berkata, "Tolong jangan bahas hal ini dulu ya Mir. Saya juga masih kaget." Mira menerima ponselnya kemudian pamit dari hadapanku. Kini tinggallah aku di kantin seorang diri karena kebetulan kantin masih sepi. Merogoh ponsel yang ada di saku rok dan kuhidupkan. Ternyata banyak pesan dari aplikasi hijau dan aplikasi biru masuk ke ponselku. Bahkan puluhan miskolet dari mama papaku, mertua dan Mas Bram. Kubuka pesan dari Mas Bram. Lihat, perbuatan barbar kamu yang melabrak kami di rumah sakit. Sekarang banyak inbox dari orang tak dikenal meneror aku dan Mayang. Dasar tidak tahu malu. Pulang sekarang karena mama papamu dan mamiku sudah datang ke rumah untuk berkonfirmasi. Aku menggeleng-gelengkan kepala dan tersenyum miring. Yang tidak tahu malu itu aku atau kamu, Mas?